di bawah hujan peluru UPM. Prajurit TNI ini khusyuk, sholat dan bersujud. Melansir dari FIFA, ada sebuah kisah yang luar biasa tentang ketakwaan prajurit militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah yang langka terjadi dan semoga menjadi inspirasi bagi prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Simak jalan ceritanya yang didapatkan secara eksklusif FIFA Militer. Hari itu di bulan Februari 2021, situasi di pedalaman Papua sangat mencekam, apalagi dalam beberapa pekan, bahkan beberapa bulan terakhir. Eskalasinya gangguan keamanan akibat ulah kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (UPM) Papua kian meningkat. Satu persatu prajurit TNI gugur akibat tertembak. Begitu juga dengan masyarakat, korban terus berjatuhan dari kebrutalan kelompok separatis itu. Pesan dan amanah berulang kali disampaikan para petinggi TNI kepada para prajurit yang bertugas di pedalaman Papua agar mereka selalu siaga, sebab tak ada satu jengkal pun tanah di medan operasi yang aman dan nyaman. Dalam situasi itu, di sebuah tempat, sejumlah prajurit TNI bersiaga. Mereka merupakan pasukan elit TNI yang menjadi ujung tombak di barisan terdepan medan operasi. Karena itulah tempat mereka berada dipastikan bukan yang aman, malah paling berbahaya dari semua lokasi penyerangan kelompok separatis UPM. Salah langkah saja, maka nyawa taruhannya. Saat itu mereka sedang berada di sebuah bangunan yang tak terawat lagi. Kondisi di sana juga sedang memanas. Puluhan separatis bersenjata sedang melakukan serangan membabi buta. Dari siang mereka tidak dapat beranjak dari tempat itu. Jangankan pergi, untuk berdiri saja bukan pilihan yang tepat. Sebab hujan peluru yang menyembur dari moncong senjata kelompok separatis masih deras terjadi. Waktu terus berjalan, sementara hujan peluru tak juga mereda. Mereka terus bersiaga dengan senjata yang siap menyala untuk menghajar para penyerang. Sampai akhirnya tibalah waktu sholat asar memanggil mereka. Sudah masuk waktu sholat asar, kata salah satu pasukan elit itu. Lalu apakah yang mereka lakukan dalam situasi itu? Subhanallah, mereka luar biasa. Walau di tengah hujan peluru, tapi bagi mereka tiada tempat berlindung yang paling terlindung selain sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap bersujud padamu ya Allah di bawah hujan peluru. Ridhoilah jalan kami, kata prajurit TNI itu. Prajurit TNI itu pun bangkit dari posisi siaga, mensucikan diri dengan cara tayamum, lalu meraih potongan busa, meletakkan di atas tanah di ruang sempit yang dipenuhi barang bekas. Allahu Akbar. Dengan masih berseragam lengkap, mulailah mereka memenuhi panggilan ilahi, menunaikan ibadah sholat asar. Selain bergantian, kata prajurit TNI itu, mereka benar-benar khusyuk sholat, bersujud, bersimpah untuk berserah diri dan memohon perlindungan pada Allah, dan hingga sholat ditunaikan. Alhamdulillah, tak sebutir pun peluru kelompok separatis yang menerjang. Ibadah kami, hidup dan mati kami adalah karena Engkau, Tuhan semesta alam, kata prajurit TNI. Kami mohon maaf karena tidak bisa menampilkan identitas para prajurit TNI di artikel ini. Begitu juga dengan lokasi mereka berada dan waktu peristiwa terjadi. Semua ini atas pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan prajurit TNI. Semoga kebijakan merahasiakan identitas ini tidak mengurangi kenyamanan pembaca, dan semoga para prajurit TNI yang berada di medan operasi tugas manapun mendapat perlindungan keselamatan. Aksi teror KKB Papua meningkat. Polri Desember
Banyak hari besar kelompok separatis. Melansir dari foi.id, Jakarta, Polri menduga maraknya aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua belakangan ini didasari sejumlah peringatan yang dirayakan kelompok separatis pada bulan Desember. Satu di antaranya hari lahir Organisasi Papua Merdeka (UPM) di bulan Desember. Itu eskalasinya meningkat. Kenapa di Indonesia meningkat? Di Desember itu ada beberapa peringatan kemerdekaan mereka, peringatan berbagai peristiwa di bulan Desember. Ini meningkatnya eskalasi, ujar Kadis Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Rabu 14 Desember. Sehingga Polri bakal meningkatkan kewaspadaan, kemudian terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mencegah adanya serang susulan. Harus meningkatkan kewaspadaan, bekerja sama dengan rekan-rekan TNI, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama. Ini penting, kata Dedi. Adapun KKB sempat menyerang rombongan polisi yang sedang berpatroli di Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, pada Selasa 13 Desember. Akibat penyerangan itu, serangan warga sipil tewas, kemudian 4 kendaraan pun dibakar. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Herzoni Saragih menjelaskan, insiden yang terjadi Selasa kemarin ini berawal saat anggota menuju lokasi pemalangan di Kampung Tindaret. Namun sebelum sampai di TKP, tiba-tiba ditembaki dari ketinggian. Selain menembaki KKB, pimpinan Platu Marami membentangkan kayu di belakang kendaraan yang digunakan mengangkut personel. Akibat pemalangan tersebut, kendaraan tidak bisa maju atau mundur dan saat hendak dipotong tukang gergaji yang dibawa Sari Serui, mereka ditembak dari ketinggian, kata Seragi.